Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu karunia yang sangat besar yang Allah taala berikan kepada kita adalah keimanan kita bahwa Allah taala adalah penguasa alam semesta yang mentakdirkan segala sesuatu. Ini satu nikmat yang sangat besar yang menyebabkan seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala bisa berlaku lapang dada dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, apapun perkara yang Allah tetapkan atas dirinya. Allah Ta'ala penguasa alam semesta yang menggariskan bahwa tidak ada perkara yang Allah tetapkan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Tidak ada perkara yang Allah tetapkan tujuannya adalah untuk menzalimi hamba. Tidak ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan untuk manusia yang tujuannya untuk merusak kehidupan manusia. Tidak. Semua perkara digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian penting dari keimanan kita kepada rukun iman yang 6. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita beriman kepada takdir. Harapannya apa? Kita menjadi orang yang bisa menikmati takdir Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada ketetapan yang lebih indah dari ketetapan dan takaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang pertama ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membenarkan dan percaya penuh bahwa semua perkara baik atau buruk, maka semua itu telah ditetapkan dengan takaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takaran Allah Subhanahu wa taala itu takaran yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menyampaikan sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala sesuatu itu dengan takaran, dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah taala telah menetapkan seluruh bagian makhluknya jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seluruh makhluk. Dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan oleh Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada perkara yang muncul tiba-tiba tanpa diketahui oleh Allah. Tidak ada perkara yang muncul tiba-tiba tanpa Allah taala menakarnya. Tidak ada perkara yang muncul tiba-tiba sedangkan Allah taala tidak melingkupi dengan ilmunya. Tidak mungkin. Semua perkara itu ditetapkan dengan takaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman bahwa Allah taala adalah Rabb, penguasa alam semesta yang maha bijaksana. Apa itu kebijaksanaan Allah? Allah itu Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Maknanya innallaha harrama 'ala nafsihi dzulma. Allah mengharamkan dirinya untuk menzalimi makhluknya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku atas segala makhluknya dan tidak ada kezaliman sedikit pun di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Mursalat ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kemudian kami takar, kami tentukan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ni'mal qadirun, dan kami Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penakar, sebaik-baik zat yang menentukan sesuatu. Apa maknanya? Maknanya bahwa takaran Allah Ta'ala itu takaran yang paling baik. Kalau misalkan hari ini kita membicarakan tentang musibah, ya, maka Allah telah menakar seberapa jauh jangkauan musibah ini, seberapa banyak korbannya, seberapa banyak orang yang selamat.
berapa jumlah manusia yang terkena dan terimbas, baik langsung atau tidak langsung, semuanya telah diatur oleh Allah dan ditakar oleh Allah dengan sebaik-baik takaran. Pada waktu ada orang yang terkena musibah kemudian dia selamat, maka itu adalah ketetapan Allah yang paling baik untuk orang itu. Pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ada seorang muslim yang terkena musibah dan dia tidak selamat, maka itu pun baik bagi orang itu. Apalagi kalau kemudian orang yang terkena musibah ini kemudian dia bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyampaikan, faman radhiya falahu ridho. Siapapun orang yang ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, maka Allah ridho kepada orang itu. Apa maknanya? Seorang muslim yang terkena musibah, dia meyakini bahwa seluruh musibah yang datang itu datangnya dari Allah dengan kebijaksanaan Allah dan tidak ada kezaliman sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakitnya, sedihnya, kesusahannya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Bahkan sangat mungkin kemudian Allah tersenyum kepada hamba itu, dan orang yang mana Allah tersenyum kepadanya, fala hisabalahu, Rasul kita menyampaikan, maka orang itu akan dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ayat ini memberikan kita satu jaminan yang sangat indah bahwa ketetapan Allah untuk kita, takdir Allah untuk kita apapun itu. Kalau kita hari ini sedang merasakan beratnya musibah berupa wabah, maka sungguh Allah adalah zat yang paling indah di dalam menakar, paling pas. Tidak akan mungkin ujian Allah itu melampaui kemampuan manusia. Tidak akan mungkin beban yang Allah berikan kepada manusia itu jauh di atas kemampuan manusia untuk mengangkat beban itu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Allah bukan model penguasa yang suka berbuat zalim. Allah Maha Suci dari semua kezaliman. Kalau Imam Ad-Dhahhak rahimahullah ketika memaknai faqadarna fa ni'mal qadirun dengan memaknai famalakna fa ni'mal malikun. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kamilah penguasa alam semesta ini dan kami adalah seindah-indah pemilik alam semesta. Apa maknanya? Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan yang pas, dengan aturan yang tetap, dengan aturan yang tidak melampaui batas, tidak kurang, tidak berlebihan. Ya, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah. Maka orang yang bisa meyakini indahnya takdir Allah, dia orang yang paling bahagia. Contohnya siapa? Contohnya adalah Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika perlu ditanya oleh seorang wakil menteri beliau, perlu ditanya, ya Amirul Mukminin, ada apa perkara yang paling Anda rindukan di dalam kehidupan dunia ini? Maka beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjawab, perkara yang paling aku rindukan di dalam kehidupan dunia adalah menunggu dan menanti takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, bisa dibuka di dalam surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, kemudian Allah menetapkan ukuran itu serapi-rapinya, kata Allah. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan itu dengan sangat rapi. Takdir Allah itu rapi, takdir Allah itu indah. Kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyampaikan maknanya apa? Allah ketika menakdirkan sesuatu maka Allah sempurnakan takdir itu. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, kata beliau, maka Allah persiapkan agar takdir Allah itu kemudian pada waktu menimpa seorang makhluk maka mendatangkan maslahat besar bagi makhluk itu, takdir baik ataupun takdir buruk. Ya, sehingga di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada celah dan tidak ada kerusakan yang muncul. Dalam artian bagaimana? Dalam artian bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Kalau Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min, in asabahu sarra'u syakara fakana khairullah, wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairullah. Orang mukmin itu pada waktu dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia bersyukur dan syukurnya baik. Seorang mukmin ketika berjalan, kemudian dia di dalam perjalanan yang singkat itu Allah mendatangkan dia rezeki, kebahagiaan, maka dia bersyukur, dia semakin tawadhu kepada Allah dengan syukurnya, dan itu mengangkat derajatnya tinggi. Demikian pula seorang mukmin pada waktu dia berjalan, meskipun perjalanan itu singkat, kemudian dia terkena musibah,
entah kakinya menginjak duri, entah sandalnya talinya putus, entah dia terjatuh, entah kemudian kakinya terantuk batu, dia merasakan sakit, kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Indah betul takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul kita Muhammad SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, beliau menyampaikan tentang apa itu makna takdir. Makna takdir itu beliau menyampaikan, walau kana laka jabalu ukhudin zahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'minu bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyakhta'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa in mitta ala ghairi dzalik dakhaltan nar. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, kalau engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas, bayangkan gunung Uhud itu gunung batu yang panjangnya kira-kira 5 km. Ya. Rasul kita menyampaikan, kalau engkau berinfak di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infakmu itu sampai engkau beriman bahwa perkara yang Allah tetapkan untukmu tidak akan meleset, dan perkara yang tidak Allah berikan kepadamu tidak akan datang kepadamu. Kemudian Rasul kita menyampaikan, apabila engkau mati dalam keadaan tidak beriman seperti itu, engkau pasti mati masuk neraka, kata Rasul kita Muhammad SAW. Inilah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Bagaimana kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan atas makhluknya itu dengan takaran Allah, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah mengingatkan kita untuk selalu memuji Allah satu hari minimal 17 kali. Kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu? Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka itu terkait dengan ayat yang pertama. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur alam semesta ini dengan seluruh kasih sayangnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.